Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim kembali dalam pembelajaran kita dengan mata kuliah pendidikan keluarga. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, senantiasa berdakwah bersama para sahabat, berjihad sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam, menikmati nikmatnya ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tema dari pendidikan keluarga, yaitu tentang brain based parenting. Nah teman-teman, apa itu brain based parenting? Brain based parenting dikenal sering disebut dengan ramah otak, atau dengan pengertian lain bahwa pengasuhan yang berbasis otak yang biasa disebut dengan brain based parenting adalah pengetahuan mengenai pola asuh dan pendidikan menurut ilmu serta prosedur kerja otak neuroscience yang dihubungkan dengan penggunaan proses pendidikan. Jadi, brain based parenting ini sendiri adalah bagaimana orang tua atau para pendidik mengasuh anak dengan pola, dengan memahami pengasuhan dengan kinerja otak. Nah, bagian otak secara garis besar yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah ada dua, yaitu otak besar dan otak kecil. Otak besar posisinya ada di depan, berfungsi mengontrol kesadaran dan kecerdasan, kekuatan, kehendak, memori, dan lain-lain. Adapun otak kecil posisinya di bawah, di bagian lobus occipital, memiliki dua bagian, sama dengan otak besar. Otak kecil berfungsi memegang kendali gerakan halus seperti melukis, menulis, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di otak besar sendiri ini yang biasa disebut dengan cerebrum itu memiliki beberapa bagian. Dan menurut para ahli neuroscience ada 4 bagian, yaitu pertama lobus frontal. Lobus frontal ini sendiri berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, emosi, dan kepribadian. Bagian ini menjalankan proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, mengambil keputusan, serta perencanaan. Kemudian yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal ini bagian otak yang berada di atas, berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, serta suhu. Bagian otak ini berfungsi mengolah informasi yang berkaitan dengan ucapan, bentuk, dan arah. Kemudian yang ketiga ada lobus temporal. Lobus temporal ini bagian otak yang berada di samping, berfungsi untuk mengendalikan pendengaran, ingatan, serta emosi. Dan lobus temporal ini bagian kiri berperan besar dalam fungsi berbicara. Kemudian lobus occipital. Lobus occipital ini bagian otak yang terletak di belakang. Bagian otak ini memiliki tugas menjalankan dan mengendalikan fungsi penglihatan pada mata. Nah, otak kecil tadi berada di bawah occipital, lobus occipital yang berukuran 1/8 daripada otak besar. Dan ada satu lagi, yaitu terakhir batang otak. Nah, batang otak ini terletak di depan bagian otak kecil dan di bawah otak besar. Fungsi batang otak sebagai apa? Sebagai penghubung otak dengan sumsum tulang belakang, mengatur pernafasan, pencernaan makanan, peredaran, dan tekanan darah di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian sel saraf neuron. Sel saraf neuron ini
dalam sel tubuh manusia terdapat miliaran sel saraf yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia sejak di dalam kandungan. Sel neuron ini sekitar 100 miliar di otak dan 13,5 juta di sumsum tulang belakang yang bertugas dan mengirimkan sinyal listrik dan kimia energi atau elektrokimia ke neuron lain. Nah, apa perbedaan antara sel saraf dan neuron? Neuron adalah melakukan impuls saraf, sedangkan sel saraf mengirimkan informasi ke berbagai bagian tubuh. Teman-teman bisa melihat pada gambar, yaitu tentang kinerja otak. Kinerja otak sendiri ini ada namanya penghubung, yaitu sinaps. Jadi sinaps ini adalah tempat perpindahan impuls saraf yang harus memicu pelepasan neurotransmitter yang akan membawa impuls melintas sinap ke neuron berikutnya. Dalam pelepasan tersebut, zat kimia yang keluar dan berbeda pada setiap anak. Apa yang menjadikan perbedaan ini, teman-teman? Karena adanya dengan nutrisi otak oleh orang tua. Nutrisi otak itu apa? Yaitu kondisi emosi orang tua, atau lebih tepatnya kondisi emosi ibu. Kita bisa melihat lagi, di dalam otak ada juga yang disebut dengan neuron cermin. Neuron cermin ini adalah jenis sel sensorik motorik yang terletak di otak yang diaktifkan ketika seseorang melakukan suatu tindakan atau mengamati individu lain dan melakukan tindakan yang sama. Jadi sebagaimana cermin, ketika kita bercermin, apa yang di depan cermin, maka seperti itulah model daripada gambar atau bayangan yang ada di cermin. Teman-teman bisa kita perhatikan kembali lapisan otak. Lapisan otak manusia terbagi 3 menurut para ahli neurosains ya. Ada neokorteks. Neokorteks ini sendiri dikenal dengan intelijensi. Apa yang dimaksud dengan neokorteks? Neokorteks ini suatu hardware yang memang digunakan untuk memikirkan hal-hal besar daripada yang terpikirkan oleh hewan. Kemudian yang kedua, otak mamalia atau sistem limbik mengendalikan emosi. Kemudian yang ketiga, ada otak reptilia. Otak reptilia ini berfungsi mengatur gerakan refleks dan keseimbangan koordinasi pada tubuh manusia. Nah, teman-teman bisa melihat slide berikutnya, yaitu tentang fungsi otak. Sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa dari 2 bagian otak manusia, yaitu otak besar dan otak kecil, masing-masing memiliki 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Otak kiri dikenal secara garis besar adalah otak analisis, otak logika, menalar, sistematis, dan kaku. Dan otak kanan biasanya lebih secara garis besar dikenal dengan otak bawah sadar, yaitu otak kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, kemudian intuisi, gagasan, suka bermain, dan lain sebagainya. Sebagaimana di slide yang terlihat fungsi otak kiri dan otak kanan. Jadi otak kiri ini biasa dikenal dengan ingatan jangka pendek, kemudian fungsi otak kanan lebih dikenal dengan ingatan jangka panjang. Jadi kekuatan menalar serius itu biasanya di otak kiri, kemudian ketika otak bermain, otak kreativitas, dan ingatan jangka panjang seperti menghafal dan lain sebagainya itu biasanya kinerja dari otak kanan. Dan ada hal yang perlu kita pahami ya teman-teman ya, sebagai orang tua, sebagai pendidik, yaitu bentuk emosi anak. Orang tua tidak boleh egois
harus memahami bentuk-bentuk emosi pada anak, apalagi terlebih lagi dengan anak usia dini. Jadi ada yang lagi bad mood, misalnya sudah capek masih dipaksa belajar, ada juga yang bersedih, ada yang mengalami traumatik, atau ada anak periang, dan ada juga anak yang suka bermurung diri atau lebih dikenal ya secara garis besar mungkin sebagai anak introvert dan extrovert. Kenapa orang tua dan para pendidik perlu memahami ini? Karena dengan memahami bentuk emosi anak, maka orang tua dan pendidik dapat mengasuh atau memberikan pengasuhan yang lebih baik. Nah, mungkin dalam tema kita kali ini, ibu dapat mengambil sebuah kesimpulan yang mana telah dicantumkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghalizun syadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kembali lagi bahwa yang memiliki peran besar dalam pengasuhan adalah orang tua yang sebagai ladang tarbiyah pertama, madrasatul ula di dalam keluarga. Pengasuhan ini kenapa kita mengaitkan dengan neuron atau neuroscience atau biasa disebut dengan neuron parenting, agar orang tua, para pendidik bisa memahami kinerja otak, lapisan-lapisan otak, sehingga memudahkan untuk mendidik atau mengasuh anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan memahami kinerja otak, fungsi otak, dan lapisan otak, bisa memahami bagaimana bentuk perilaku dan karakter anak itu sendiri. Para ahli mengatakan bahwa watak bisa tidak diturunkan secara genetik, tidak bisa dirubah, tapi insya Allah bisa dibentuk. Semoga kita semua menjadi para pengasuh, para pendidik, sebagai orang tua bisa mengaplikasikan ilmu neuron science atau brain based parenting dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Baik teman-teman, berakhirnya tadi slide yang terakhir ya, dan dengan kesimpulan dari Ibu, semoga materi hari ini bisa teman-teman pahami, dan insya Allah kita akan sharing di pekan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Baik, saya cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Usiku binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.